Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Tommy Syahruddin, salah satu dosen dari program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Penelitian Pendidikan Matematika. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Penelitian Pendidikan Matematika. Mata kuliah Pendidikan Matematika dengan kode 36WP61853 merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan prasyarat mata kuliah yaitu metode penelitian. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman hakikat penelitian pendidikan, penelitian kependidikan matematika, metodologi penelitian, dan serta penulisan proposal. Pada mata kuliah ini akan dipelajari tentang 1. Hakikat penelitian pendidikan, 2. Dasar-dasar penelitian pendidikan, 3. Metodologi penelitian. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menguasai konsep penelitian pendidikan matematika, 2. Menguasai metodologi dari berbagai jenis penelitian, yang ketiga melakukan penyusunan proposal, dan yang keempat melakukan presentasi panel proposal di internal kelas. Materi-materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain 1. Konsep domain penelitian pendidikan, 2. Dasar-dasar penelitian pendidikan, 3. Etika penelitian, yang keempat sampling, yang kelima instrumen, selanjutnya reliabilitas, validitas, statistik, deskriptif dan inferensial, riset dan pengembangan, penelitian kuantitatif dari eksperimen, komparatif dan korelasi, serta penelitian kualitatif termasuk PTK. Premis utama yang digunakan dalam mata kuliah ini diantaranya John Creswell dengan judul Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Yang kedua, Frankel Wallen dengan judul How to Design and Evaluate Research in Education. Yang ketiga, Sugiono dengan judul Metode Penelitian Pendidikan. Dan yang keempat, Furhan dengan judul Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, serta referensi lain yang relevan. Model perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka langsung di dalam kelas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, diskusi, proyek, dan juga presentasi. Terkait interaksi dalam pembelajaran, perkuliahan dilaksanakan selama kurang lebih 16 pekan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan tatap muka dan 2 kali evaluasi sumatif berupa UTS dan UTS. Dalam proses penyampaian ada 2 jenis penyampaian oleh dosen dan juga presentasi mahasiswa. Materi wajib diunggah melalui Google Drive maksimal 1 hari sebelum perkuliahan dengan tujuan supaya bisa dipahami sebelum perkuliahan dilaksanakan. Harapannya dapat mengawali pemahaman mahasiswa terhadap materi dan membuat pembelajaran di kelas lebih interaktif. Materi disampaikan oleh dosen untuk mengawali perkuliahan. Kemudian pada pertemuan selanjutnya, materi disampaikan oleh mahasiswa, oleh kelompok penyaji, dan disanggah oleh kelompok lain sebagai kelompok pembanding sampai sebelum UTS. Kemudian setelah UTS, materi disampaikan oleh individu mahasiswa secara panel. Terkait dengan asesmen pembelajaran dilakukan melalui kehadiran, tugas presentasi atau keaktifan, dan juga evaluasi sumatif UTS maupun UAS. Tugas diberikan sebanyak 2 kali, yakni 1 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UTS, di mana tugas sebelum UTS dilaksanakan secara kelompok dan tugas setelah UTS dilaksanakan secara mandiri. Tugas kelompok merupakan penugasan
membuat makalah, kemudian mempresentasikan, dan membanding kelompok presentasi. Proses ini pada proses ini, semua kelompok akan terlibat aktif dalam perkuliahan. Sementara tugas individu merupakan penugasan membuat proposal dari bab 1, bab 2, bab 3, dan juga mempresentasikannya secara panel. Dalam hal presentasi mahasiswa sebelum UTS, akan dibentuk 4 kelompok, di mana setiap kelompok tatap muka akan ada 2 kelompok penyaji dan 2 kelompok pembanding. Hal ini diharapkan untuk dapat menghidupkan diskusi di dalam kelas. Sedangkan presentasi setelah UTS, mahasiswa melaksanakan presentasi secara individu bersifat panel dengan masing-masing 6 penyaji. Kedua jenis tugas tersebut bertujuan agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menyusun makalah, kerjasama tim, mempresentasikan, berpikir kritis sebagai pembanding, dan juga menghasilkan proposal penelitian. Sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan dalam bentuk penugasan. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester dan UAS dilaksanakan pada akhir semester. Soal UTS berbentuk penugasan dengan menganalisis artikel penelitian matematika dengan tujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa tentang perkuliahan yang dilakukan sebelum UTS dalam bentuk tugas kelompok. Soal UAS yang diberikan berbentuk finalisasi proposal sampai dengan instrumen yang akan digunakan. Tujuannya untuk melihat pemahaman tentang proposal penelitian yang sudah mereka susun karena mahasiswa merupakan mahasiswa akhir. Secara umum, pembobotan penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran sebesar 20%, tugas kelompok sebesar 10%, tugas individu sebesar 15%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Demikian sekilas informasi tentang mata kuliah penelitian pendidikan matematika yang saya ampuh. Selanjutnya, akan saya tampilkan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang fondasi penelitian pendidikan terkait dengan mata kuliah penelitian pendidikan matematika. Nah, sebelumnya supaya nanti kita tahu bagaimana proses pembelajaran di penelitian pendidikan matematika, itu kita ada aspek penilaian, metode belajar, dan juga proses belajarnya. Yang pertama, yakni aspek penilaian itu ada kehadiran, ada tugas kelompok, ada tugas individu, ada UTS, dan juga UAS dengan masing-masing 20%. Untuk kehadiran, 10% untuk kelompok, 15% untuk tugas individu, kemudian 25% untuk UTS, dan 30% untuk UAS. Sedangkan metodenya kita ada ceramah, diskusi, proyek, dan presentasi. Proyek nanti maksudnya karena ada tugas, maka saya sebutnya dengan proyek. Kemudian proses pembelajaran itu nanti akan ada 2. Yang pertama sebelum dan yang kedua setelah UTS. Maaf, itu UTS ya. Yang pertama sebelum UTS itu akan ada presentasi kelompok, masing-masing tatap muka ada 4 kelompok yang bertugas, yakni ada 2 penyaji dan 2 pembanding. Jadi nanti satu kelas ini akan dibagi langsung 4 kelompok. Yang kedua setelah UAS itu baru tugas individu. Mereka melakukan presentasi individu dan dibuat dengan cara panel. Masing-masing satu tatap muka akan ada 5-6 penyaji. Oke, kita lihat beberapa submateri pada fondasi penelitian pendidikan. Yang pertama ada domain penelitian pendidikan, yang kedua ada jenis penelitian pendidikan, yang ketiga ada dasar penelitian pendidikan, yang keempat ada etika penelitian pendidikan. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, kita ingat, sudah tahu ya, sudah pernah dengar atau sudah pernah membayangkan wajahnya Nelson Mandela ya?
Orang kalau dilihat di sini Bapak Apartheid berarti dia itu adalah bapaknya anti ras, pembedaan. Beliaunya dari kulit hitam. It will always seem impossible until it's done. Jadi ketika kalian nanti belajar penelitian pendidikan matematika, semua itu mungkin. Kalau misalkan dulu ketika kita belajar atau di semester awal kita belajar opo sih meneliti itu, kalian pasti akan kebingungan bagaimana proses meneliti itu. Tapi kita harus memulai itu supaya kita tahu bahwa itu mungkin kita lakukan. Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, Bapak Apartheid sedunia. Sudah pernah mengampu metode penelitian? Sudah. Apa aja? Ada penelitian artikel ilmiah, terus jenis-jenis pendekatan penelitian, sama struktur proposal. Struktur proposal, oke. Berarti memang salah satu syaratnya mata kuliah ini adalah metode penelitian, sehingga nanti ketika kita belajar itu sudah tidak mengulangi, hanya cukup mereview apa yang sudah pernah kita dapatkan. Domain penelitian pendidikan. Domain penelitian pendidikan merujuk pada area atau cakupan topik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian pendidikan. Domain ini menunjukkan aspek-aspek spesifik dalam dunia pendidikan yang dapat diteliti. Jadi semua itu memang ada aspeknya, misalkan non-pendidikan, ada sains, kemudian ada teknologi, itu punya domain sendiri-sendiri. Nah, ketika kita di penelitian, di pendidikan, ada domainnya. Contohnya adalah proses pembelajaran, kemudian kurikulum yang akan bisa kita teliti, ada penilaian dan evaluasi, ada manajemen pendidikan dan kebijakan, kemudian ada pendidikan inklusif, pendidikan karakter, literasi numerasi, selanjutnya ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan psikologi pendidikan. Ini tidak mencakup ya, tidak mencakup semuanya. Nanti ketika kita menemui kasus tertentu, ini akan berkembang domain ini. Tidak hanya seperti ini, contoh bagian dari domain di penelitian pendidikan. Kemudian ada jenis penelitian pendidikan. Ini saya contohkan misalkan di kelas ya. Nah, ketika ada gambar seperti ini, itu kita bisa melihat berbagai macam. Bisa yang diteliti itu gurunya, bisa yang diteliti itu adalah siswanya pada proses pembelajaran. Pengelompokan jenis-jenis penelitian pendidikan. Pengelompokan berdasarkan tujuan itu ada eksploratif, ada deskriptif, ada eksplanatif, kemudian ada PTK, penelitian tindakan kelas, dan juga research and development atau R&D. Eksploratif itu maksudnya untuk menemukan fenomena baru. Jadi ketika kita ada sesuatu di dunia di keseharian kita, ternyata ada hal-hal yang perlu kita atau yang kayaknya ini belum pernah deh. Kok ada hal seperti ini ya? Itu namanya eksploratif, penemuan yang baru. Kemudian ada yang namanya deskriptif. Jadi dia menggambarkan, misalkan anak itu pintarnya yang gimana sih? Itu kita gambarkan. Oh, pintarnya menghitung, pintarnya menggambar, pintarnya itu berbicara, pintarnya itu bermain misalkan. Itu juga termasuk deskriptif. Kemudian ada eksplanatif, menjelaskan hubungan antara sebab akibat. Selanjutnya PTK. Nah, PTK ini biasanya diterapkan oleh guru ketika di kelas. Jadi ketika melakukan pembelajaran di kelas, itu proses penelitian namanya penelitian tindakan kelas. Karena, kalau dari PTK ini, yang kita soroti adalah gambar gurunya. Bagaimana guru itu mengajar, kok tidak ada perkembangan. Itu yang namanya penelitian tindakan kelas. Yang diteliti itu tindakan guru ketika di kelas. Ya. Kemudian ada research and development, menghasilkan produk baru. Nah, research and development pun itu biasanya ada dua jenis. Misalkan dia memang produk baru yang belum pernah ada, atau dia produk baru karena pembaruan. Sudah ada, kemudian dikembangkan lebih baik untuk berbeda, atau yang lama itu ada kekurangannya, akhirnya dikembangkan lagi. Itu namanya
masuk kategori Research and Development (R&D). Ini kelompok berdasarkan tujuan. Kemudian jenis penelitian pendidikan yang selanjutnya berdasarkan pendekatannya. Jadi contohnya kalau misalkan tadi yang guru ketika mengajar itu masuk kategori kualitatif karena mendeskripsikan bagaimana guru itu ketika mengajar, kekurangannya itu apa, sehingga nanti ada perbaikan-perbaikan untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Ada kuantitatif. Yang pertama kuantitatif tergolong dari termasuk di dalamnya ada eksperimen, korelasi, kemudian sebab akibat juga bisa, survei dan seterusnya, kuantitatif. Ada berdasarkan pendekatan yang kedua yakni kualitatif. Tadi kuantitatif, ini kualitatif. Studi kasus, fenomenologi, etnografi yang sifatnya itu kualitatif. Yang ketiga mixed method. Kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Umumnya ketika kita mungkin kalian sudah pernah kan ya belajar, tadi sudah dijawab, sudah pernah belajar jenis-jenis penelitian. Untuk kuantitatif itu bisa dalam tanda kutip kita sederhanakan menjadi penelitian yang berbasis angka. Betul. Kemudian kalau kualitatif berbasis deskripsi, tulisan, jadi menjelaskan lebih dalam. Nah, campuran itu diantaranya. Yang tadi ketika kita belajar, ketika proses pembelajaran ini yang dikoreksi itu adalah pengajarnya, kenapa kok nilai-nilainya tidak maksimal? Maka itu tergolong kualitatif yang lebih cocoknya kepada campuran. Karena dia itu lebih kepada ada nilainya yang dilihat, tetapi ada deskripsi yang harus disampaikan. Seperti itu. Oke. Kita berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Ya, silakan. Kasus atau masalah itu bersifat terbuka atau tertutup? Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa misalkan dari sudut pandang pembelajaran di kelas ini. Nah, ini enak tulisan matematika ya. Nah, kelihatan. Ketika ada pembelajaran seperti ini, jadi ketika kasus itu dibilang bersifat terbuka tertutup, itu bisa tertutup, tetapi umumnya terbuka. Jadi bisa lebih terbuka. Bagaimana? Maksudnya lebih terbuka itu tidak hanya satu masalah itu bisa tidak hanya satu masalah itu hanya bisa diteliti satu sudut pandang, tetapi bisa lebih. Mungkin ada pertanyaan? Itu bagaimana ya jika ada masalah apakah untuk satu jenis penelitian atau bisa lebih? Oke. Kita lihat kembali lagi, kita lihat gambar ini. Misalkan di sini itu siswanya mengalami penurunan kualitas pendidikan atau mengalami penurunan nilai. Nah, dari penurunan nilai itu, mereka itu akan bisa dilihat apakah siswanya yang kurang atau gurunya yang kurang. Kalau gurunya yang kurang berarti nanti sudut pandangnya itu PTK. Kalau nanti siswanya yang kurang itu sudut pandangnya adalah kualitatif, bukan PTK-nya, kualitatif yang dia itu mendeskripsikan. Kenapa sih? Seperti yang disampaikan oleh Mbak Rodo tadi, bahwa ada yang namanya deskripsi. Nah, ketika kita kualitatif, kita deskripsikan, arek-arek itu kurang mergo opo. Mereka itu kurang dalam belajar itu karena apa? Dilihat faktornya. Nah, faktor itu yang akan dilihat, oh nanti harusnya tidak seperti ini. Misalkan pembelajaran di kelas itu tidak ada medianya, misalkan. Model pembelajarannya seperti itu, sehingga nanti harus dirubah kelasnya, harus dirubah model pembelajarannya. Kalau misalkan dari gurunya, arek-arek wis pinter, cuma menurut pelajaran lain itu mereka itu bisa mengikuti pelajaran, tapi ternyata kok nih pelajaran ini mereka itu nilainya jeblok, mungkin hampir 50% atau 30%. Nah, berarti yang dikoreksi itu gurunya. Dari pertanyaan tadi, berarti ketika kita lihat nilainya itu jelek,
kasusnya itu nilainya jelek, maka itu bisa dilihat dari sudut pandang apakah gurunya ketika mengajar itu tidak maksimal atau ada faktor dari siswanya. Itu yang dimaksud satu kasus itu bisa dua sudut pandang atau lebih. Oke, selanjutnya contoh judul dari penelitian, yakni kalau kuantitatif itu ada pengaruh, hubungan, perbedaan, perbandingan, efek, kontribusi, dampak, dan seterusnya. Biasanya ada clue-nya, judulnya itu. Ada pengaruh, ada hubungan, perbedaan, efek. Biasanya kalau efek itu enggak ya, lebih panjang. Efektivitas gitu. Efektivitas. Kemudian kalkulatif, strategi, representasi, implementasi, penerapan, peranan, makna, upaya. Kalau biasanya penerapan itu kualitatif yang sifatnya PTK, penerapan model ini untuk meningkatkan dan seterusnya. Kalau representasi itu kemampuan representasi siswa dalam mengerjakan, berarti dia itu mengkualitatifkan kemampuannya, mendeskripsikan. Kemudian ada pengembangan, contohnya misalkan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis prinsip pada pelajaran informatika. Contoh pengembangan. Nah, biasanya ketika kita ada kasus itu bisa berkembang, bisa ditarik dari kualitatifnya. Contoh ketika kita pengembangan, berarti kan kita harus ada studi kasus. Nah, studi kasusnya itu bisa ditarik kualitatifnya. Nah, studi kasusnya itu bisa dikualitatifkan kalau misalkan dia itu merujuk pada deskripsi tertentu, tapi bisa juga ketika jumlahnya banyak bisa kuantitatifkan. Kuantitatif, efektif gak ya pembelajaran sehari-hari yang dilakukan. Nah, itu dari sini akan bisa menjawab pertanyaannya Mbak Laili tadi, bahwa ketika satu masalah itu bisa berkembang dari sudut pandang penelitian mana itu diambil. Ya. Kemudian ini dulu, kira-kira dari yang saya sampaikan tentang contoh kita ingin mengambil judul tertentu itu seperti ini, ada yang ingin bertanya nggak tentang pengambilan judul atau masalah itu? Ya, silakan Mbak Putri. Kalau siswa malas belajar itu termasuk yang mana? Siswa malas belajar termasuk yang mana? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika nanti ketika nanti masalahnya berupa nilainya rendah nih gitu. Itu sama, bisa kita analogikan dengan motivasi belajar rendah. Nah, motivasi belajar rendah itu berarti apakah memang secara kualitatif siswa itu ada masalah di rumahnya. Contohnya misalkan dia itu gak diwawu koncone, akhirnya nduk gene kelasku meneng seperti itu. Pengaruh psikis juga. Kemudian bisa juga dari situ apakah gurunya ini tadi kuantitatif ya, apakah gurunya ketika ketika mengajar itu interaktif, sehingga anak itu yang ketika diem itu ditanya gimana, akhirnya anak itu memperhatikan. Terkadang ketika pembelajaran di kelas, ketika guru itu kurang perhatikan, anak itu akhirnya halang kok gak diperhatikno gitu. Karena ada beberapa kasus pembelajaran ketika saya bercerita sedikit ya, ketika nanti ada pembelajaran di kelas, kemudian ada anak yang bikin onar, itu biasanya anak itu kurang perhatian. Contoh kasusnya ketika kita tahu berita sekarang yang ada siswa dibawa ke barak itu, ternyata memang mereka kurang perhatian. Nah, ketika guru itu bisa memperhatikan siswa itu dengan baik, bisa memposisikan siswa itu, anak itu harus dikasih ruang untuk menunjukkan ke kelasnya. Kalau mereka itu merasa mampu, mereka itu memperhatikan. Nah, motivasinya salah satunya, apakah memang dia itu ada masalah? Yang kedua, gurunya, atau memang suasana kelasnya yang harus dirubah. Mungkin misalkan pembelajarannya Pak Tommy nanti minggu depan itu nggak seperti ini, nggak tertata rapi mungkin, berbentuk bulat di kelompok 4-4-4 gitu.
atau dibuat melingkar U, atau melingkar O Pak Tommy di tengah, kayak di sidang gitu. Nah, seperti itu maksudnya, supaya nanti mereka itu seru. Oke lah, akan ada waktu untuk mengusung dan seterusnya. Tapi anak itu ketika bisa membuat suasana pembelajaran itu lebih menarik dan tidak membosankan, itu berbeda lagi efeknya. Yang selanjutnya, dasar penelitian pendidikan. Dasar penelitian pendidikan, dasar-dasarnya ini sepertinya akan saya review sama ketika teman-teman sudah belajar tentang metode penelitian. Yakni yang pertama, masalah penelitian, akar dari keseluruhan proses. Kemudian ada variabel dan hipotesis. Makanya ketika dibilang variabel itu biasanya kuantitatif dan kualitatif, tapi kalau hipotesis itu biasanya kuantitatif. Ya, ada kajian pustaka mendasari teori dan juga kerangka berpikir. Kemudian ada populasi dan sampel. Umumnya kalau misalkan kita di penelitian kuantitatif dan kualitatif itu, ini biasanya salah pahamnya itu ini hanya ada di kuantitatif. Padahal sama, cuma biasanya populasinya tidak disebutkan. Misalkan, oh saya ngambil 5 orang, ternyata populasinya itu dari 30, kita ngambil 5 gitu. Instrumen dan teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan analisis data. Ini sudah pernah dipahami bahwa komponen ini adalah penting untuk diperhatikan. Ketika kalian memahami ini, maka kalian bisa melakukan penelitian. Selanjutnya, etika penelitian. Nah, di penelitian itu ada etikanya. Yang pertama, ada informed consent. Responden diberi informasi yang jelas dan memberi izin. Jadi maksudnya, ketika kita itu bertanya ke responden, itu responden, misalkan gini, misalkan saya tanya ke Nisa, saya penelitinya, Nisa tanya gini, ini untuk apa gitu. Karena itu haknya responden untuk bertanya. Dan dalam penelitian ini untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi mereka itu punya hak untuk bertanya ke kita sebagai peneliti. Nah, responden diberi informasi yang jelas dan memberi izin. Respondennya juga memberi izin. Memberi izin dalam arti, ya saya siap untuk ini. Sama kayak gini, kalau mungkin kalian sudah pernah ya, misalkan ada yang ngasih link. Mungkin kalau linknya link beneran ya, bukan link yang apa ini, penipuan. Link kalian benar dikasih gitu, pasti ada informasi di atasnya. Ini adalah penelitian tentang ini untuk penelitian ini gitu. Pasti ada informasi jelas. Dan kalian pasti juga kalau tiba-tiba disuruh ngisi dan nggak ada kejelasannya, pasti kalian akan menolak. Makanya ini adalah etika penelitian yang pertama. Kemudian ada kerahasiaan, ada kejujuran ilmiah, plagiarisme, dan juga tanggung jawab. Kerahasiaan berarti menjaga identitas responden, kemudian kejujuran, tidak memalsukan data, dan plagiarisme dilarang kelas. Kalau misalkan sudah ada, tidak boleh kita menduplikasi itu. Dan yang kelima, yakni tanggung jawab sosial, hasil penelitian tidak menyesatkan atau jujur. Maksudnya tidak menyesatkan itu, ya sudah, ini benar seperti ini hasilnya, tidak dibuat-buat dan seterusnya. Oke, itu tadi beberapa penjelasan tentang penelitian pendidikan matematika. Day begins, we create, we get it. Ketika kita sudah ada niatan, maka mulai sejak itu kita bisa memulai untuk membaca, sehingga kita bisa mendapatkan masalah dan menghasilkan ide penelitian. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan di luar mata kuliah ini, Pak Tommy siap untuk konsultasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah penelitian pendidikan matematika yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, khususnya pada mata kuliah penelitian pendidikan matematika. Di program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Bisnis Bahasa Pendidikan
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025. Khususnya Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud Saintek Indonesia. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pesantren tinggi Darul Ulum Jombang, Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.